Jadi dia kan produk dari K-nya mulai dari 1 sampai 9 ya. Iya. Yang mana ini harus kurang dari atau sama dengan 0. Dan yang mau kita cari adalah tentukan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari luas daerah solusi ini. Oke, pertama kita tulis dulu ini produk dari K mulai dari 1 sampai 9 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang K kurang dari atau sama dengan 0. Ini sama dengan, kalau setipis ini tulisannya nampak ya, Aziz ya? Nampak. Oke. Ini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 1 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2 dan seterusnya nanti sampai X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 9 ini kurang dari atau sama dengan 0. Oke ya. Iya. Nah, Aziza udah belajar ini persamaan lingkaran. Belum. Walah. Ini sebenarnya mirip kali sama persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran itu bentuk umumnya. Oh. Oh, tapi belajarnya belum Bang, cuman kayak dari Abang juga tahunya kok. Oh, yang Ada ini ya. pernah waktu itu. Iya. Nah, Kalau pusatnya 0,0 dia kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Kalau iya. pusatnya 0,0. Nah, ini kalau digambarkan itu lebih kurang seperti ini. Nah, ini pusatnya di sini, nanti ada lingkaran di sini. Maka ini jaraknya R. Oke ya, Aziza ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat per ini ya, per anggaplah ini suku ya. Ini semuanya persamaan lingkaran semuanya ini. Ya kan? Iya. Nah, tetapi sebenarnya abang bisa jelaskan pakai aljabar, tapi kayaknya bakalan lebih dipahami kalau abang bikin pakai ini, pakai gambar grafik. Jadi akan mencoba tunjukkan ya. Tapi sebentar kita pakai bantuan ini. Pakai Jadi nanti bantuan. ibaratnya itu X kuadrat tambah Y kuadrat itu min satu itu pindah ke kanan gitu Bang. eh Enggak. Kita Belum bisa tentu. ini sih, kalau abang awalnya abang misalkan X kuadrat tambah Y kuadratnya itu sama dengan P. Kalau dimisalkan sama dengan P kan ini jadinya, ini ya kalau kita misalkan jadi P ya. X kuadrat tambah Y kuadratnya katakanlah P ya. Ini bakalan menjadi apa? P kurang 1 dikali Kurang 2. P kurang 2 dan seterusnya sampai P kurang 9 kurang dari atau sama dengan 0. Ini kan kalau ingat ya, ini kan belajarnya itu mirip pelajaran ini, pertidaksamaan yang menggunakan garis bilangan gitu Aziza. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ada Rasional gitu-gitu loh. enggak? Mungkin ada di pelajaran pertidaksamaan rasional sih. Tapi ini kayaknya udah dipelajari, lupa lah, entah di SMP, entah di awal SMA. Nah, yang kayak gini. Nanti pakai uji garis bilangan. Kita uji P sama dengan 0. Kalau P-nya 0, nanti dapat hasilnya untuk P kurang 1 kali P kurang 2 sampai P kurang 9. Kalau P-nya 0 ya. Itu dapat hasilnya bilangan negatif. Nah, ini positif, ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, Uji negatif. interval gitu Bang. Iya, kayak gitu. Nah, karena yang diminta kurang dari atas sama dengan 0, berarti ini nanti dapat ke sini. Nah, antara ini. Nah, jadi nilai P-nya sekitaran ini nanti. Nah, tetapi kan di sini kan ini kan persamaan lingkaran ya. Jadi dibatasi nanti karena P itu adalah jari-jari, berarti kan P itu minimalnya 0 kan. Harus lebih dari 0 kan, sorry. Iya kan? P Nah, jadi itu berarti hasil bilangan kuadratnya gitu emang. iya, makanya P-nya itu kan lebih dari atau sama dengan 0 ya sebenarnya. Oh iya, P itu lebih dari atau sama dengan 0, sorry. Ngerti ya Aziza ya? Apa yang barusan aku bilang Bang? P-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Karena kan X-nya Iya. bilangan kuadrat, Y-nya bilangan kuadrat. Hmm. Nah, kalau pakai ini kurang kelihatan Aziza. Tapi kalau Abang pakai gambar nanti ngerti Aziza tuh maksudnya. Jadi sebentar ya, Bang coba bikin gambarnya. Share-nya di bagian ini aja. Mana tadi Google Chrome.
biar lebih ngerti maksudnya apa. Screen sharing has stopped as the short. Yang mana ya? Ya, apa bang? Udah kelihatan Google ini. Abang buka Google udah kelihatan belum? Di ininya, di layarnya. Belum ya? Udah nampak, Aziza? Udah. Udah ya? Nah, sebentar. Kita mau coba ke Grab Calculator. Nanti di sini nampak. Jadi kalau abang pakai istilah tadi aja nanti akan membingungkan. Kan kita mau cari ini ya, luas daerahnya kan, Aziza? Iya. Yang terbentuk oleh X kuadrat tambah Y kuadrat apa kurang 1, kemudian dikali ini kurang 2, kemudian kurang 3, lanjut kurang 4, terus kurang 5, kurang 6, kurang 7, kurang 8, kurang 9. Oke, dan ini harus kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di bagian sini ada kelihatan gambar ini ya, Ziza. Ada. Nah ini coba lihat ini. Ya udah Bang Zoom ya. Udah. Mana caranya? Nah ini. Kelihatan ya? Nih coba lihat. Kalau yang X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 1 itu yang ini daerahnya. Yang bulatan merah ini. Yang merah di Sama dengan 1. kurang dari atau sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 kan cuma garis jadinya. Ya, yang itu. Karena Ya. kurang dari atau sama dengan kan dari jadi daerah penyelesaian kan. Jadi kalau misalnya lebih berarti di luar garis gitu kan, Bang? Ya benar. Nah jadi sebenarnya nih kayak ini. Kita mencari luas daerah yang warna merah-merah ini ya Ziza. Iya. Kalau yang lingkaran yang kecil ini jari-jarinya itu 1, R kuadratnya sama dengan 1. Yang ini R Hmm. kuadratnya sama dengan 2, R kuadratnya sama dengan 3. Nih ketika titiknya di 0,2 ini R kuadratnya sama dengan 4. Oh, berarti bukan 2 yang itu tuh, Bang. Enggak, R-nya 2 tapi R kan R kuadratnya ini. R kuadratnya 1, ini 2, ini 3, ini 4 di sini. Makanya ini 2 ya. Terus 5, Iya. 6, 7, 8 dan 9. Udah nampak ya? Iya, Kira-kira iya. Ziza gimana cara mencari luas ini? Cara cari luasnya. Ya, kan ini kan pasti luas lingkaran kan? Iya. Tapi kan ada daerah putih ini yang nggak boleh kita ini. Berarti dikurang gitu, Bang. Iya, benar. Dari yang merah tuh kurang. Iya, Secara keseluruhan. anggap yang paling luar dulu ya. VR kuadrat kalau R kuadratnya 9, jadi nanti dikurangi dengan yang VR kuadrat yang R kuadratnya 8. Ngerti ya, Ziza? Bang, bentar. Yang paling atas itu kan untuk yang 9 kan, Bang, yang garis Iya, paling benar. atas. Iya, ini Yang di 9. bawah yang keduanya untuk daerah mana, Bang? 9 juga. Ini 8. Yang mana? Oh, Yang, yang 8 itu putih kan, Bang? iya, ini 7, ini 6, 5, ini 4, pas yang Ya, kedua 3, 2, nah ini 1. ya, ya. Oke, udah ngerti ya? Udah. Makanya tadi abang bilang ini akan agak sulit dijelaskan kalau abang pakai penjelasannya aljabar. Makanya tadi abang bawa ke situ biar lebih ngerti maksud dari soal ini. Tapi ini aljabar sebenarnya, Bang. Aljabar, aljabar bisa dikatakan aljabar, tetapi ini kan pertidaksamaan lingkaran ya. Artinya kita punya himpunan daerah penyelesaian di koordinat kartesius. Ngerti ya? Bentuk persamaan lingkaran pasti kayak gitu, Bang. X Ya, kuadrat pasti, sama. ya, tergantung ini. Dia sebenarnya kalau pusatnya itu A, B, kalau Iya. pusatnya A, B, jari-jarinya R, dia bentuknya kayak gini. X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Karena ini kebetulan A, B-nya itu 0,0, karena pusatnya 0,0, makanya jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oh, Kayak bisa ya. dipahami ya? Bisa.
Nah, artinya yang tadi kalau luasnya berarti kan ini ya, luas lingkaran apa? VR VR kuadrat. kuadrat. Nah, karena kita punya kayak bentuk yang tadi, berarti total luasnya bakalan jadi kayak gini. Coba lihat ya. V kali R kuadratnya apa mulai dari 9, nanti dikurangi 8, tambah 7, dikurang 6, tambah 5, dikurang 4, tambah 3, dikurang 2, ditambah 1. Paham, Aziza? 9 kurang 8. Karena 8 yang nggak masuk gitu. Iya, 7 iya, Bang. ya 7 kurang 6. Mau lihat gambarnya lagi? Gambar itu di mana, Bang? Grab calculator. Bisa coba dicari. Dia apa? Iya, bisa pakai ini, pakai di Google. Di Medway. Bukan di Medway. Nggak bisa situ. Kamu pakai ini sih demos.com kalkulator. Coba lah. Tuh. Dia kan VR kuadrat ya. Kalau ini kan R kuadratnya 9 ini. Nah, yang Iya. 9, bagian yang 9 ibaratnya harusnya sebesar ini tapi tiba-tiba dikurangi sama yang 8. Nah, makanya kita dapat bagian merah paling luar ini. Kalau PR kuadratnya itu sama dengan Pi kali 9 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Pi kali 9 dikurang 8, sorry. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bang. Oke. Intinya ini bakalan jadi kayak gini dan sebentar, mana tadi ini? Berarti kita punya apa? Ini jadinya V kali berapa nih? Berarti sama dengan V dikali 9 dikurang 8 adalah 1, ini 1, 7 kurang 6, 5 kurang 4 juga 1, 3 kurang 2 juga 1, terus ditambah 1, jadinya V kali 1, 2, 3, 4, 5, atau 5V. Nah, ingat nilai V sendiri adalah 22 per 7, berarti ini 5 dikali 22 per 7. Nah, kalau kita kalikan 5 kali 22 bagi 7, ini kan 110 ya. Iya. 110 bagi 7 itu sama dengan 15 koma lah. 15,7 sekian gitu. Ya kan? Iya. Nah, yang ditanya di soal apa? Yang ditanya di soal adalah tentukan bilangan bulat K terbesar, tentukan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari luas daerah solusi ini. Nah, luas daerah untuk solusi ini kan 15,7. Berarti berapa jawabannya? 15. Ya, maka bilangan tersebut sama dengan 15. Oke, bisa dipahami? Berarti mamin yang 9 kurang 8 tambah 7 tuh dari gambar itu berarti bisa. Iya, benar. Hmm. Kalau dari sini sih sebenarnya kelihatan kayak gitu juga. Ini kayak dari 9 ke 8 berarti kan Pi kali 9 dikurang Pi kali 8. Nah, yang ini. Tapi kan kalau bentuknya kayak gini, kita kurang bisa paham kan? Iya. Nah, makanya karena yang ini ya, Ziza. Kalau ini ya. Ini kan P-nya berada di antara 8 dengan 9. Hmm. Artinya P-nya tadi apa? X kuadrat tambah Y kuadratnya kan? Iya. Nah, artinya kita punya dua buah lingkaran. Yang pertama lingkaran dengan jari-jari 3. Kemudian lingkaran dengan jari-jari akar 8. Nah, ini kalau kita bawa ke gambar ya kayak gini nanti cara menghasilkannya. Nah, pasti yang ini. Oh. Agak ini. Jadi kalau tadi nggak Bang bikin langsung di sana, nggak Bang kasih lihat ke Aziza, bisa apa? Agak bingung membayangkannya, ya nggak? Oke. Udah ngerti ya? Udah. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Susah yang ini. Yang mana, Bang? Yang nomor 1 ini. Karena nggak tahu persamaan lingkaran. Oh iya juga ya. Memang harus tahu persamaan lingkaran ya. Minimal tahulah ininya bentuk umumnya kayak yang tadi yang bilang X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Itu mesti tahu. Kita tahu titik pusatnya tuh berapa koma berapa dari persamaannya tuh, ano. Benar ya, dari persamaannya bisa dicari. Kalau persamaannya diberikan nanti kita bisa cari. Oke, yang ini. Nah, ini sebenarnya memakai binomial Newton ya. Ya. Binomial Newton udah mengajarkan juga kayaknya ya sama Jija ya.
Udah. Tapi Udah. nyari ini nih kayak masih susah gitu Oke. kalau pakai. Masih ingat kan kalau kita punya X ditambah Y, kebiasaan pakai X tambah Y. Kalau X tambah Y dipangkatkan N, kalau kita gunakan binomial Newton itu kan sama dengan apa? N kombinasi 0, X pangkat N, Y pangkat 0, ditambah N kombinasi 1, kombinasi 1 X X pangkat pangkat 1 N kurang 1, kurang 1 Y pangkat 1 ditambah dan seterusnya, nanti sampai terakhir N kombinasi N N, kombinasi N X pangkat 0. X pangkat 0 Y pangkat N. Nah, ini kalau kita buat ke notasi sigma, Aziza, ini notasi sigmanya jadi kayak gini. Kita punya N kombinasi K atau A ya. N kombinasi A dari X pangkat N dikurang A, Y pangkat A. A-nya dimulai dari 0 sampai N. Benar nggak? Bukannya yang X itu pangkat A ya, Bang? Enggak. Oh, Ini iya. coba lihat. Kalau A-nya 0, yang punya pangkat 0 siapa? Oh, Si ya. Y-nya kan. Ngerti ya? Nanti ya. Nah, kayak bisa dilanjutkan ya. Bisa. Nah, artinya kalau kita punya ini, sama aja dengan yang di soal. Nah, di soal disebutkan bahwa kita punya 1/4 sorry, 1/4 X ditambah setengah Y dipangkatkan 10. 10. Berarti ini nanti kan jadi ini. Kalau kita bawa ke notasi sigma ya. A-nya mulai dari 0 sampai 10. Oh, Ya kan? ya. Kemudian kita punya N kombinasi A. A-nya tuh Kemudian, pasti dari 0 gitu, Bang. iya pasti dari 0. Hmm. Nah, si pengganti posisi X siapa? 1/4 X ini. Berarti kita punya 1/4 X dipangkatkan N dikurang A kali. Nah, posisi Y di sini adalah setengah Y. Berarti dikali dengan setengah Y dipangkatkan A. Bisa dipahami aja? Bisa. Nah, sekarang yang diminta apa katanya? Dia minta koefisien dari, Dari X pangkat 3 Y pangkat 7. ya, X pangkat 3 Y pangkat 7. Nah, kapan X-nya bisa jadi pangkat 3? Oh ya, ini N-nya mengganti ya, Cica ya. Karena N-nya udah 10 ya, jelas 10 ya. N-nya kan 10 nih. Ini harusnya Ya, 10 kurang A. Nah, kapan X-nya jadi pangkat 3? Tentu ketika A-nya sama dengan 7. Benar nggak? ketika A-nya sama dengan 7. Ya, Iya. Nah, berarti ke koefisien. Jadi ambil A sama dengan 7. Maka koefisiennya akan sama dengan koefisien dari, karena N-nya adalah 10. Ini Bang lupa ganti lagi. Harusnya diganti dulu ya. Artinya ini jadi 10 kombinasi 7 dikali 1/4 X dipangkatkan 10 kurang 7 yaitu 3 dikali setengah Y dipangkatkan A. A-nya 7. Nah, 10 kombinasi 7 berapa? Tinggal dicari. 10 kombinasi 7 itu kalau nggak salah 8 kali 9 kali 10 bagi 6, 4 kali 3, 12, 120 ya. iya. Nah, ini jadi X pangkat 3 per 4 itu 2 pangkat 2 kan? 4. Iya. Nah, berarti ini jadi 2 pangkat 6 Mm. kali Y pangkat 7 per 2 pangkat 7. Oke, paham aja sampai sini? Iya, mau 7. Pak, paham. Nah, 120 itu kan 8 dikali 15 ya. Iya. Nah, berarti ini kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3 dikali 15. Ini jadi X pangkat 3, Y pangkat 7 per 2 pangkat 2 pangkat 13. 13. Nah, berarti ini akan sama dengan 15 per 2 pangkat 10. Tahu ya dari mana 2 pangkat 10-nya ya? Tahu. Nah, 2 pangkat 10 berapa? Berapa? 1024 ya?
64, 128, 256, 500, ya 1024 ya. 1024. Ya, nah dengan demikian apa? Maka koefisien dari X pangkat 3, Y pangkat 7 adalah 15/1024. Apakah itu ada di option? Sepertinya ada. Nah, soal yang pertama. Ini nih. 15/1024. Oke, bisa dipahami. Jadi Bisa. bentuknya pasti kayak gini terus nih. Oh, Oke, nanti kalau ya. mau latihan abang ada beberapa contoh soal yang kayak gini. Kalau mau dicoba-coba sendiri nanti. Ada sekitar 20-an soal yang memanfaatkan binomial Newton. Jadi kita tinggal cari ininya, si A-nya berapa gitu. Ini Bedanya enggak, dengan yang itu apa, Bang? apa? Itu. Ada yang Cici kirim baru nih. Bedanya yang ini sama yang satu lagi tuh. Oh, tunggu bentar. Oh, ini beda. Ini peluang. Oh. Dan ini peluang yang apa ya? Kayak kasus. Ada waktu itu kita bahas yang peluangnya 1/3 sama 2/3. Abang lupa kasusnya apa waktu itu? Yang tepat satu angka gitu-gitu tuh. Yang tepat dua yang kayak gitu. Kayaknya pelemparan dadu tidak seimbang lah waktu itu. Oh. Ada kita pakai kombinasi. Yang itu tuh. Rumus ini digunakan ketika kasusnya seperti itu. Abang lupa persisnya, tapi kayaknya kalau nggak salah dadu tidak seimbang ya. Kalau peluang muncul angkanya 1/3, terus yang dia minta dari 5 kali tos, kemudian peluang yang ini aja, Ja. Peluang tepat 2 angka sama dengan peluang tepat 3 Tepat angka. 3 angka. Ya, 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 ya. mata dadu. Mata dadu kan, Bang. Bukan. Koin, tos 5 kali. Ya, ya, angka dengan gambar. Iya, ya, nah itu. Rumus yang barusan Aziza kirim di WA itu sebenarnya. Oh. Kan itu mirip tuh. Ada kombinasinya, ada nanti P peluang si itu dipakatkan X, yang satunya lagi jadi N kurang X. Oke. Oke, bisa dipahami ya? Jadi kalau ngapain ini langsung aja untuk misalnya X-nya tuh kan mintanya 3. Jadi gimana supaya jadi 3 tuh langsung aja apain A-nya tuh 7 gitu, Bang. Iya, benar sekali. Tapi Lihat mungkin X aja, Bang. ya, Lihat yang X. tapi akan agak susah misalnya soalnya begini aja, Ja. Tentukan, contoh ya, tentukan koefisien dari X pangkat 3 dari X kuadrat ditambah 1/X dipangkatkan 6, misalnya kayak gini. Iya. Nah, ini baru akan agak sedikit sulit kayaknya ya. Oke. Ya tergantung kita juga terbiasa atau tidak gitu. Berapa? Sama kayak itu yang di atas tuh, Bang. Mirip, iya mirip juga. Tetapi kan yang di sini kan kasusnya kan di sini ada X, di sini juga ada X, tapi kan ini kan X pangkat min 1 ya. Iya. Nah, jadi ini akan agak sedikit sulit. Ya tetap kita bikin kayak gini. A-nya mulai dari 0 sampai 6. Nanti N kombinasi A. Ini kan X pangkat 2 ya. X pangkat 2-nya pangkat 6 dikurang A. Yang satunya lagi dikali per X. Per X itu adalah X pangkat min 1. Nah, ini jadi pangkat A. Iya kan? Iya. Maka ini nanti akan jadi sama dengan sigma mulai dari A ke 0 ke 6. 6 kombinasi A. Ini jadi X pangkat 12 dikurang 2A dikali X pangkat min A. Benar nggak? Berarti enggak boleh langsung diapain ketiga gitu, Bang. Nggak bisa karena kita kan X-nya ada di kedua ini, kedua sukunya itu.
Kan pengaruh juga nanti itu. Nah, ini Oh, kalau dikalikan kan pangkatnya dijumlahkan. Ini jadi 12 dikurang 3A. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, baru kita bikin kayak gini. Kita maunya 12 dikurang 3A-nya itu sama dengan 3. Karena kan koefisien dari X pangkat 3 yang ditanya. Nah, kalau kayak iya, gini berarti nanti dapat 9 sama dengan 3A. Nah, baru dapat A sama dengan 3. Ngerti ya, Ziza? ngerti ya. Nah, baru nanti ini jadi 6 kombinasi 3. Dapat 20 koefisiennya. Langsung aja 6 kombinasi 3 gitu Bang. Nah, karena yang ini kan kalau A-nya 3 kan ini X-nya jadi 12 dikurang 9 kan. Ya, Nah, berarti kan jadinya nanti 20 X pangkat 3. Ya, berarti kan jawabannya 20. Koefisien dari X pangkat 3-nya. Oke, bisa dipahami? bisa. Jadi ada banyak kasus. Nanti lah ini abang kasih filenya. Iya, Ada yang lebih rumit dari ini malah. Kami tadi di sekolah bahas ini. pas ini juga Bang. Ya, tentang binomial. Ya, Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang ya. digambar itu ya. Soal ketiga. Soal ketiga apa tadi? Oh, ini. Ini udah coba cari di sekolah. Yang mana? Yang ini. Yang sigma ini. Belum. Oh, pantas. Karena ini nggak terlalu sulit sih seharusnya. Kan dia bilang ini. Sigma I mulai dari 3 sampai 17 dari RI itu sama dengan 40. Yang ditanyanya nilai dari sigma I mulai dari 3 hingga 17. Ini mestinya dikasih kurung ya. RI ditambah 3. Kenapa gitu? Ya, kalau nggak dikasih kurung ya kita bisa aja nyari. Yang punya sigmanya kan beda antara dikasih kurung dengan enggak. Kalau nggak dikasih kurung nanti gimana coba? Berarti yang punya sigma itu kan cuma si RI-nya aja. Ya nggak? Ya, Kayak ini loh Ziza. Misalnya kalau apa bedanya cos 2x ditambah 1 dengan cos 2x tambah 1? cos 2x ditambah 1 Nah, bedanya. beda. Beda kan? Kalau di sini 2x tambah 1 sudutnya, kalau di sini sudutnya cuma 2x, ya nggak? Nih, yang mau tulis ini. Oh, aku tulis. Tidak nampak. Ya, ya kan? Beda. Beda kan? Nah, itu makanya sama dengan ini. Ini mestinya dikasih kurung. Karena kalau nggak dikasih kurung, nanti ya nggak ada jawabannya. Kalau nggak dikasih kurung kayak gini ya, Iya. ini kan harusnya 40. Ya kan? Taunya dari mana? Heeh. Dari sini. 40 tambah Iya. 3 berapa? Iya, 43. jadi gitu kan aja 43 tapi Ya, makanya nggak ada ketemu. ada. Ah, tapi mungkin seharusnya ini pakai kurung. Karena kalau pakai kurung kan kita bisa bikin jadi kayak gini nih. I-nya kan mulai dari 3. Berarti nanti Mm. kita punya R3 ditambah 3. Kemudian ditambah setelah 3. Berarti R4 ditambah 3. Ya, Dan seterusnya sampai hingga 17. ya, R17 ditambah 3. Nah ini kan Tiga. sama dengan R3 tambah R4 ditambah dan seterusnya sampai tambah R17. Kemudian ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 15 kali. Karena Ya. 3 mulai dari 3 hingga 17 itu kan ada 15 kali. Nah, ini kan sigma ini tadi. Ini adalah sigma I mulai dari 3 hingga 17 dari RI. Nah, sementara ini ditambah 45. Katanya ini tadi sama dengan 40. Kita punya 40 45 ditambah dari 40. lima tiga. Ya. 15 kali 3 ya. 40 ditambah 45 sama dengan 85. Jadi jawabannya 85. Oh, ya. Beda. Ketiga Ya, lah. makanya itu agak beda antara dikasih kurung dengan tidak Enggak. dikasih. Kalau nggak dikasih ya udah tinggal ganti aja jadi 40 no? Iya, itu makanya. Harusnya 43 malah. Mm. Tapi kan di sini enggak. Dia nggak kasih kurung. Makanya, dan 43 nggak ada di jawaban. Makanya tadi Iya. aku mikirnya ini kayaknya kasih kurung lah. Kalau kasih kurung, Kalau ada jawabannya.
Eh, Bisa lanjut? Ngerti? bisa. Ngerti. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya masih yang digambar ya, yang dipoto. Masih. Soal keempat. Oke. Oh, ini rupanya. Diberikan bilangan asli A dengan B yang memenuhi sifat AB ditambah A ditambah B sama dengan 32 dan A kuadrat B ditambah AB kuadrat sama dengan 240. Tentukan nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, Aziza, kita mulai Ya. dari ini dulu. Kita mulai dari A dan B elemen bilangan asli. Artinya nilai A minimal 1, B juga minimal nilainya 1. Kemudian kita punya AB ditambah A ditambah B sama dengan 32. Persamaan yang kedua, kita punya A kuadrat B ditambah AB kuadrat. Nah, sebelum dilanjutkan, A kuadrat B ditambah AB kuadrat ini kan sama dengan AB dikali A tambah B, benar nggak? Oke. Ya. Dan ini sama dengan 240. Oke, bisa dipahami ya, Jiza? Bisa. Oke, yang ditanya nanti adalah Abang nilai. misalkan A sama B-nya bilangan asli itu kenapa? Nah, karena ini Oh, ya. diberikan Udah bilangan baca. asli AB yang memenuhi sifat ini. Nah, oke, yang ditanya adalah nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, sebelum kita menemukan A dan B-nya berapa, langkah pertama mungkin ini ya, Jiza. Kalau Aziza lebih jeli lihat soalnya ya. Kalau lebih jeli lihat soalnya, jadi kita misalkan AB itu sama dengan M, kemudian A tambah B sama dengan N, maka kita punya dua buah persamaan. Persamaan yang pertama adalah AB ditambah A ditambah B, ini kita ubah menjadi M ditambah N, sama dengan 32. Sementara yang satu lagi, AB dikali A ditambah B, berarti M dikali N sama dengan 240. Nah, karena A dan B bilangan asli, otomatis M dan N juga pasti bilangan asli. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Udah. Nah, artinya sekarang tugas kita lebih gampang. Kita mencari dua buah bilangan M dan N yang mana ketika M dan N kita jumlahkan, itu hasilnya 32, sementara ketika kita kalikan M dengan N-nya, diperoleh hasil 240. Kira-kira berapa dikalikan berapa gitu. Tahu aja ya. Dua buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 240, kalau kita jumlahkan 32. Berapa? 240 dengan 32. Tak. Berapa? Bentar, bentar. 240. Kayaknya di faktor untuk itu ya. Jangan terlalu ribet mikirnya. Iya. 240 paling gampang diubah jadi berapa kali berapa? 24 24. kali 10 Nah, ini kalau kita jumlahkan masih lebih ya. masih. Coba Turunkan 24-nya lagi. 12, ini kali 20. 20. Bisa nggak? Masih jauh. Lah kok jauh? Kalau ngejumlahinnya. M tambah N-nya berapa? Oh, itu kedua. Oke, bisa ngerti ya? Bisa. Nah, tetapi masalahnya kemudian kita nggak tahu nih mana yang 12, mana yang 20. Kan jadi ada dua kemungkinan. Iya. Makanya ini kita bagi menjadi dua kasus. Kasus pertama adalah jika Jika M-nya 12. M sama dengan 12 dan N-nya N sama 20. dengan 20. Nah, kita balik lagi. M tadi apa? M tadi itu AB. A kali B. Berarti A kali B sama dengan 12. Sementara si N adalah A tambah B. A tambah B sama dengan 20. Ada nggak kira-kira A dan B bilangan asli yang kalau kita kalikan 12, jumlahnya 20. Dan dijumlahkan 20. Enggak. 1 kali 12, nggak bisa ya? 1 tambah 12 kan 13. 2 kali 6 6 nggak kali bisa.
3 kali 4 juga tidak. Berarti tidak ada ya, Aziza? Iya, tidak ada bang. Berarti Berarti kasus kebalikan. ya kasus 1 itu tidak punya solusi. Nah, harusnya di kasus 2 ada solusi. Kasus 2 adalah kasus di mana jika M-nya sama dengan 20 dan N-nya 12. N sama dengan 12. Artinya ada dua buah bilangan A dan B, yang mana ketika A dikalikan dengan B hasilnya 20, dan ketika A dijumlahkan dengan B hasilnya 12. Berapa dengan berapa ini? Oke, 5 kali 10 dengan 2. Ya benar. 10 dengan 2. 2. Nah, 2 A dengan dan 10 B, bisa juga berarti, no? ya, AB-nya itu bisa 10 dengan 2, atau bisa juga 2 dengan 2 10. Tapi untungnya yang ditanya di sini apa? Nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Ya, karena A kuadrat ditambah B kuadrat mau tertukar atau tidak, ya yang Sama jelas aja. nilai. Iya benar. A kuadrat ditambah B kuadrat pasti sama dengan 100 ditambah 4. Dari 10 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 100 ditambah 4 adalah 104. Jadi jawabannya untuk soal yang keempat ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 104. Ya lumayan ini sih, sebenarnya nggak terlalu ribet. Iya. Tinggal Jadi kalau ada misalnya kayak AB atau A tambah B itu ubah aja gitu kayak jadi satu variabel gitu bang. boleh begitu, boleh tidak. Jadi ya ini ya kreativitas kita gitu. Mungkin Iya. Aziza mau ngubah ini kan kayak ini loh. AB ditambah A ditambah B-nya Aziza mau ubah dulu kan. Mau ubah dulu menjadi A tambah 1 kali B tambah 1 sama dengan 33 nggak ada masalah juga. Berarti kan A tambah 1 dengan B tambah 1 faktor dari 33. Nah, nanti bagi Kenapa enggak 34 bang? coba dikalikan ini. A kali B AB. AB tambah Oh A ya. tambah B tambah 1. Ini kan 32 ditambah 1. Iya. Nah, kalau 33 kan bisa jadi 1 kali 33, 3 kali 11, atau sebaliknya. Ya, nanti tinggal diuji lagi. Kalau misalnya A tambah B-nya sama dengan 3 kali 11 misalnya. A tambah satunya 3, B tambah satunya 11. Dari sini kan dapat A-nya 2, B-nya 10. Nah, cocok nggak A kuadrat B ditambah AB kuadratnya sama dengan 2, sama dengan berapa tadi? 240. Ya tinggal diuji. A-nya 2, 2 kuadrat kali 10, 40. Ditambah AB kuadrat. 40 ditambah 200 ya, pas 240. Berarti ini benar gitu. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Nggak harus kayak gini juga. Baru juga. Nah, jadi yang penting ini selagi metode dan langkah-langkahnya itu nggak salah ya aman. Kalau itu kayak nyari perkalian gitu emang dari hasil yang di Iya belakang aja. benar. Makanya di sini ada dua. Abang mikirnya ada dua metode. Ya, Oke, bisa dipahami. bisa. Di sekolah gimana persiapan kosminya? Masih jawab-jawab soal. Di sekolah sekarang sibuk pemilihan ketua OSIM. Umian sibuk siswaan. Walah, sibuk guru kaliannya. Iya. Bentar ya, ini lagi mau motong soal. Kita lanjut ke soal itu ya, yang di file yang Ziza kirim ke abang. Iya. Itu aja dulu. Nanti kalau yang 2022 masih ada. Soalnya dicoba-coba tuh kayak kadang ada jawabannya di sana Bang. Kadang enggak bahasa soalnya tuh Kurang ngerti gitu. ya. Umi kesel-kesel juga tuh Bang. Kayak nengok soal sama jawabannya kadang nggak ada gitu. Iya. Jadi kalian tetap angsur ini ya, angsur nyari ya. Iya, sempat dong. Oke. Nah, kalau yang ini gimana? Kita punya cos pangkat 3 dikurang cos pangkat 3 theta ya, dikurang sin pangkat 3 theta. Itu bisa pakai aljabar yang sifat aljabar tuh. Bisa. Jadi kita bisa ubah jadi eh, cos theta dikurang sin theta dikali Cos cos kuadrat. kuadrat theta ditambah cos theta sin theta
Tambah sin kuadrat theta. Tambah sin kuadrat theta, ya benar. Nah, ini sama dengan, perhatikan di sini kan udah ada cos theta kurang sin theta. Tinggal kita arahkan ke sini aja. Antara ini. Atau mungkin ini. Atau mungkin malah yang ini. Berarti kalikan ke dalam gitu. Yang cos itu enggak. Nggak perlu. Ini kan kita punya cos theta dikurang sin theta. Nah, Aziza coba lihat yang ini dulu. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan apa? 1. Iya, berarti ini bisa diubah jadi 1 ditambah sin theta cos theta ya. Ya. Aduh, kok nggak mau dihapus ya? Sebentar. Kadang-kadang agak bermasalah ini. Ini ada salah tulis. Oh, nggak bisa dihapus. Yaudah deh, ini jadi sin theta cos theta ya. Ya. Nah, kemudian perhatikan ini kita bisa ubah jadi setengah cos theta kurang sin theta kali 2 kali 1 ditambah sin theta cos theta. Paham, Mas Ziza? Enggak, setengah. Setengah kali 2 Ya kan 1. sama. Ya, 1. karena kita mau arahkan ini menjadi setengah cos theta dikurang sin theta, kemudian dikali dengan ini 2 ditambah 2 sin theta kali cos theta. Nah, 2 sin theta cos theta sama dengan apa, Aziza? Sama dengan 2 sin A, 2 sin A cos A. Berarti sin 2A. Iya, benar. Dengan demikian kita punya cos pangkat 3 2 theta. theta berarti kan, Bang? Iya, dikurang sin pangkat 3 theta sama dengan setengah dikali cos theta dikurang sin theta dikali 2 ditambah sin 2 theta. Nah, berarti jawabannya yang B ya. Iya. Kalau Bang rasa sih yang ini nggak terlalu banyak belokan-belokan soalnya. Sepertinya. Lumayan sederhana sih. Ya. Ada pertanyaan? Enggak. Berarti kalau trigono ini harus hafal gitu sifat-sifatnya kan, Bang? Iya, nggak cuma trigono aja sih semuanya sebenarnya. Iya. Mau trigono kayak mau logaritma, eksponen, ya harus Iya. tahu. Dan yang paling penting harus bisa makainya. Kadang-kadang udah hafal nggak tahu juga mau diapakan. Itu yang bahaya. Iya. Lanjut lagi ya. Iya. Wah, Aziza kalau jam 7, jam setengah 8 nggak bisa ya? Jam 7. Hmm, Jam 7 kayaknya bisa lah tuh, Bang. iya, karena kalau jam 8 kan kadang agak lambat kita selesai. Setengah 10. Iya. Lanjut nomor 2. Boleh ya. Untuk setiap X elemen real, di mana X-nya itu bisa -1, bisa 0, bisa 1. Oh gitu Jadi ya? X-nya cuma 3 itu aja nilainya. Seharusnya tidak sama dengan ini sih. Karena kalau X-nya -1, coba ya, kalau X-nya -1 malah jadi 0 penyebutnya. Mm-mm. Feeling abang sih ini X-nya tidak sama dengan ini ya? Tidak tuh enggak, Bang. Iya, Kayak ada per apa itu? ya. Nah, jadi misalkan X sama dengan, Iya. oh dimisalkan pula harusnya jika ya. Karena kalau misalkan kan belum tentu itu soalnya. Belum tentu. Oh, Ya jadi namanya, beda gitu. iya kan ini kan misalkan, tapi rupanya memang ini yang diambil jadi soal. Ya kan? Maknanya beda lagi jika Ya, ya beda karena ya udahlah nggak terlalu dibahas lah bahasa soalnya agak-agak ini. Oke, jadi kita punya fx. Intinya kita punya fx sama dengan sama dengan x dikurang 1 per x tambah 1. Kemudian kita punya, kalau intinya gini, kalau kita punya f
2x itu sama dengan f dari fx. Kan gitu tuh, berdasarkan kalimat ini. Kalau kita punya f3x, berarti itu sama dengan f dari fx. Kayak gini. Ngerti ya, Ziza ya? Ngerti. Dan seterusnya, yang ditanyanya adalah f 2021x. Sama dengan berapa gitu. Oke. Kalau soalnya seperti ini, berarti kita coba dulu. Entah itu nanti digunakan dalil teleskopik, prinsip teleskopik, entah itu lihat pola dan sebagainya, tapi kayaknya kemungkinan besar untuk soal ini kita lihat polanya. Kalau yang pakai teleskopik itu biasanya yang rumus dari fx-nya itu bisa kita ubah jadi sesuatu kali sesuatu gitu. Biasanya pecahan atau gimana. Tapi ini sih lebih kuat feelingnya itu ke lihat pola. Oke, Cica, kita lanjutkan ya. Ya. F1x dulu. F1x sudah diberikan di soal. Adalah x dikurang 1 per x ditambah 1. Nah, sekarang kita mau mencari F2x. Yang namanya F2x berdasarkan definisi di soal, maka F2x itu sama dengan fx. Artinya, karena fx adalah x kurang 1 per x tambah 1, maka ini jadinya apa? Fx dikurang 1 per fx ditambah 1. Paham, Aziza, sampai sini? Paham. Nah, fx-nya sendiri apa? Fx itu adalah x kurang 1 per x tambah 1. Jadi kita ganti. Ini jadi x kurang 1 per x tambah 1 dikurang 1 per x dikurang 1 per x ditambah 1 ditambah 1. Berarti Pembilang, kayak gitu sampai ke bawahnya gitu. ya, pembilangnya nanti akan menjadi x dikurang 1 dikurang x tambah 1 per x tambah 1. Sementara penyebutnya adalah x kurang 1 ditambah x tambah 1 per x tambah 1. Karena penyebutnya sama-sama x tambah 1, yang ini bisa dicoret. Sehingga nanti akan diperoleh nilai dari F2x sama dengan x dikurang 1 dikurang x dikurang 1, ini jadi min 2. Paham, Mas Iza? Itu yang untuk pembilang, ya betul. Pembilangnya min 2, benar? Iya. Penyebutnya jadi Penyebutnya jadi 2x x ya? ke 2x. Atau ini bisa diubah jadi min 1 per x, benar? Yang mana, Bang? Yang di bawah, yang di atas? Enggak, ini min 2 yang abang tulis ini. Min 2 per 2x itu sama dengan min 1 per x. Ngerti? Halo? Paham, Aziza? Suara Aziza tidak terdengar. Ya, kita lanjut aja ya, Aziza. F3x. F3x artinya F dari... Halo, Aziza. Iya, Bang. Maaf ya, tadi sinyal sempat hilang di sini sebentar. Oh. Wah, Abang juga checklist 1. Iya, sinyalnya sempat hilang sebentar Oh, tadi. ya. Sekarang udah ini lagi, balik lagi. Tadi sampai di F2x ya kita tadi ya. Iya. Kita lanjut ke F3x. F3x itu kan F dari F2x. Iya. Nah, artinya ini sama dengan F2x dikurang 1 per F2x ditambah 1. Iya. Sama dengan, karena F2x adalah min 1 per x. Berarti ini sama dengan min 1 per x dikurang 1 per min 1 per x ditambah 1. Sama dengan
min 1 dikurang X per X untuk pembilangnya, penyebutnya jadi min 1 ditambah X per X. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama ini ada per X ya, maka ini akan sama dengan min X tambah 1 per X kurang 1. Oke, Aziza paham? Paham. Oke, berarti ini kalau untuk F3X sama dengan, apa mau bikin jadi ini aja deh. Sama dengan min X dikurang 1 per X kurang 1. Nah, dari sini kan masih belum ada pola ya, Aziza ya? Itu masih itu dari yang min 1 min X tuh kan Bang. Udah Ya, Abang belum benar. Abang keluarkan. Ya, ngerti ya? Ngerti ya? Nah, kalau F4X berarti kan F dari F3X. Nah, Iya. dengan cara yang sama, kita harapkan nanti sekitar 1 atau 2 lagi ada pola. Berarti ini F3X dikurang 1 per F3X ditambah 1. Sama dengan min X min 1 per X kurang 1 dikurang 1 per min X min 1 per X dikurang 1 ditambah 1. Sama dengan min X min 1 dikurang X dikurang 1 per X dikurang 1 per min X min 1 ditambah X dikurang 1 per X kurang 1. Oke, sampai di sini Aziza nangkap? Nangkap. Di sana udah mulai hujan? Enggak. Udah ada hujan. Di sini sudah mulai turun. Ini jadinya min 2X Iya. per min 2. Benar nggak? Iya. Jadi 1 per X. Nah, kalau min 2X per min 2 jadinya apa? Berarti sama dengan fx enggak? Sama dengan Fx. Sorry, sama dengan x enggak? Iya. Nah, berarti ini sama dengan x. F4x-nya. Nah, kalau kita cari F5x, ini tadi sama dengan apa ya? Sama dengan x. Nah, kalau kita cari F5x, F5x itu sama dengan F dari F4x. Berarti sama dengan F4x dikurang 1 per F4x ditambah 1. Karena F4x adalah X, berarti ini jadi X kurang 1 per X tambah 1. Yang mana ini nilai F5X-nya sama dengan F1X. Benar nggak, Aziza? Iya. Iya, Bang. Artinya apa? Artinya, untuk fungsi ini, kita akan mendapatkan pola setiap berapa kali? 4. Iya, polanya berulang. Repetisi ya. Polanya berulang setiap 4 kali. Nah, kembali lagi, di soal yang ditanyakan apa? F 2021 X. Ya, ini gampang ya. Karena yang ditanya adalah F 2021 X dan polanya berulang setiap 4 kali, maka Bagi F 4 gitu. 2021 X ya sama dengan F1X, benar nggak? Iya. Sisa 1 kan, Bang? Ya, benar. Nah, ini kan sama dengan Fx. Fx sendiri adalah X dikurang 1 per X tambah 1. Nah, jadi ini dia jawabannya. Jadi soal-soal kayak gini tuh cari pola gitu, Bang. Kalau Salah satunya dicari pola, ya. Kalau nggak ketemu pola, ya kita cari lagi pakai cara lain. Karena apa ya? Kenapa harus cari pola? Karena pertama ini variabelnya cuma X, variabel di fungsinya cuma X. Kalau ada X dengan Y baru itu kayaknya nggak cari pola. X dengan Y. Maksudnya ada 2 variabel nanti gitu, Bang. Iya. Iya. Kalau dia 2 variabel baru ini agak sulit. Oke, gimana soal nomor 2? Kira-kira apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini soal apa nih? Masih penyisihan ya? Masih.
Ini yang awal atau yang tingkat provinsinya? Tingkat kota, nak bang. Dia kota dulu kan. Ya, yang kemarin Kabupaten. kita bahas tingkat apa? Kabupaten juga, cuman itu tuh 2022 dan 2021. Gitu. Ya. Bukan yang babak semifinalnya ya? Bukan. Oke, kita ke nomor 3. Manakah bilangan yang bukan merupakan selisih dari dua bilangan kuadrat sempurna? Apa beda kuadrat dan kuadrat sempurna, Bang? Kuadrat ya ini pangkat 2. Kalau kuadrat sempurna itu adalah bilangan yang memiliki sifat apa ya? Di mana bilangan tersebut punya akar bilangan bulat. Contoh 1, 4, 9, berapa lagi? 16, 25. Ini dikatakan kuadrat sempurna. Bilangannya itu kuadrat sempurna. Karena dia punya, Hasilnya gitu, Bang. iya, si 25, si 36 ini. Kenapa? Karena masing-masing punya akar, ya kan? Punya akar bilangan Iya. bulat gitu. Positif. Nah, sementara kalau kuadrat itu ya ini yang kayak kita pelajari 3 kuadrat, X kuadrat, 2/3 kuadrat. Oh, Ngerti ya? ngerti ya. Dan bilangan kuadrat sempurna itu adanya di ini bilangan bulat. Sepengetahuan abang begitu. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Jadi di Ya. sini kita punya 5 buah bilangan, ada 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Yang mana yang ditanyakan adalah manakah di antara bilangan di bawah ini yang bukan merupakan selisih dari dua bilangan kuadrat sempurna. Artinya, kalau dia tanya selisih dari dua buah bilangan kuadrat sempurna, berarti dengan kata lain, manakah di antara kelima bilangan ini yang tidak bisa diubah ke bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Benar nggak, Aziza? Benar. Nah, kira-kira kalau kita punya X kuadrat dikurangi Y kuadrat, yang terbayang apa? Itu X tambah Y, X kurang ya? Benar, X ditambah Y dan diubah jadi X tambah Y dikali X kurang Y. Oke, sampai di sini paham ya? Bang. X-nya pasti lebih besar dari Y gitu, nah. Karena Nggak. selisih itu enggak juga. Ya kalau harusnya dikasih tanda mutlak sih, tapi anggap aja lah di sini X-nya lebih besar dari Y. Tanda mutlak Ya, kalau tanya selisih kan harusnya positif. Makanya dikasih tanda hasilnya. mutlak. Iya. Kita lanjut ya. Ya. Perhatikan di sini kita punya X tambah Y dan X kurang Y. Yang mana X tambah Y dan X kurang Y ini bisa jadi dua-duanya sama-sama ganjil, perkalian dua buah bilangan ganjil, atau bisa jadi keduanya itu perkalian dua buah bilangan genap. Benar nggak? Jadi kalau X tambah Y-nya ganjil, X kurang Y pasti ganjil. Kalau X tambah Y-nya genap, X kurang Y-nya pasti juga genap. Betul nggak, Aziza? Kalau X tambah Y-nya genap, X kurang Y-nya pasti genap. karena apa hubungannya Bang kalau misalnya bukan merupakan? Coba lah ya, kalau misalnya kita punya dua bilangan 2 dan 3. 2 tambah 3 Hmm. ganjil nggak? Ya. 2 kurang 3? 2 kurang 3 minus nanti dia. Ya kan ganjil, ganjil kan? Iya. 3 kurang 2 lah kalau kayak gitu. Kalau misalnya ragu pakai itu. Nah, kalau Iya. misalnya kita punya 4 ditambah 2, genap. 4 kurang 2, genap. Kalau kita punya 5 ditambah 3, genap. 5 kurang 3 juga genap. Ngerti nggak? Ngerti. Berarti kalau kita punya X tambah ya dengan X kurang ya itu ya bisa jadi dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Paham, Aziza? Hmm. Berarti nggak bisa satunya ganjil, satunya genap gitu. Nggak mungkin, iya, nggak mungkin. Oke? Oke. Nah, sekarang kita punya 5 buah bilangan.
kita punya 2021, ada 2022, ada 2023, ada 2024, dan terakhir 2025. Nah, di sini kita tinggal buktikan apa namanya itu, mencari bilangan yang bukan merupakan selisih dari dua bilangan kuadrat sempurna. Itu artinya mencari bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam perkalian dua buah bilangan ganjil atau dua buah bilangan genap. Sama aja nggak sebenarnya? Dia yang ganjil genap tuh yang dalam kurung tuh memang bukan, Iya, maksudnya X-nya ganjil, Y-nya ganjil bukan enggak. kan? Bukan. X tambah Y-nya ganjil, X tambah Y-nya genap, ya, ganjil juga, ya gitu. Ngerti ya? Betul. Nah, kira-kira 2021 bisa nggak diubah menjadi perkalian dua buah bilangan ganjil? Ya pasti bisa. Bisa. 2021 kali 1 aja. Ya nggak? Ya. X tambah Y-nya 2021, X kurang Y-nya 1. Ya udah dapat. Ini benar. Dengan cara yang sama apa? 2023 juga bisa kita ubah jadi 2023 kali 1, 2025 kalau mau gampang ubah juga jadi 2025 kali 1. Paham ya? Paham. Nah, tinggal yang dua buah bilangan ini, kalau 2024 itu kan sebenarnya 4 dikali 506 ya. Ya kan? Artinya ini bisa kita ubah menjadi 506 dikali 4 perkalian antara dua buah bilangan genap. Nah, tinggal 2022. Kalau bagi dua aja nggak bisa tuh. Bisa Oh, karena juga. namanya Ya bagi 2, 1012 dengan 2 kan. Iya. Nah, masalahnya kalau 2022 gimana? 2022 itu kalau dibagi 2 hasilnya 1011. 1011 dibagi 3 hasilnya itu adalah 337 ya kalau nggak salah. Artinya apa? Artinya di sini kita nggak bisa bikin dia jadi perkalian dua buah bilangan ganjil, apalagi dua buah bilangan genap. Ya nggak? Maaf Bang, ulang-ulang. 2022, Ya. apa nggak tahu 337 ini tak prima atau tidak? Sepertinya prima. 2022 ini kan bisa diubah menjadi 2 dikali 3 dikali 337. Iya. Pasti ada perkalian bilangan genapnya kan? Pasti ada yang genap kan faktornya? Ya nggak, Aziza? Misalnya 2 Karena kali, ya karena dia nggak kelipatan pasti. 2. Hmm. Nah, tetapi kan nggak bisa kita ubah dia jadi perkalian genap dengan genap. Pasti genap dengan Ganjil. Nah, dari sini aja udah jelas. Pasti dia tidak bisa diubah ke dalam bentuk X tambah Y dikali X kurang Y. Iya. Ngerti? Oke. Karena 2022 tidak bisa dibentuk menjadi perkalian dua buah bilangan ganjil atau dua buah bilangan genap, maka 2022 itu bukan selisih dari dua bilangan kuadrat sempurna. Nah, jadi jawabannya 2022. Yang 2024 tuh berarti nggak bisa, nggak ada perkalian ganjil di dalamnya itu doang. Ya kan kita bisa ubah dia jadi genap kali genap. Kalau dia bisa diubah jadi genap kali genap kan berarti kan selisih dari dua buah bilangan kuadrat sempurna. Jadi gini Aziza, kita nggak harus bikin dia jadi ganjil kali cari ganjil. Yang penting bisa nggak dia dijadikan ganjil kali ganjil. Salah satunya itu aja gitu. Iya, masalahnya ini nggak bisa gitu 2022. Makanya di sini 2025 apa nggak repot-repot bagi 5. Dapat ganjil kurang genap tuh untuk bilangan, maksudnya tuh ganjil yang kuadrat sempurna gitu Bang. Bukan ganjil kuadrat sempurna Aziza. Tadi kan ini X kuadrat dikurang Y kuadrat. Ya. Kita ubah jadi X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, ganjil-ganjil ini maksudnya bukan ganjil kuadrat sempurna. Tetapi X tambah Y-nya ini, kalau X tambah Y-nya ganjil, X kurang Y-nya pasti ikut ganjil juga. Kayak ini tadi, kalau 4 tambah 2-nya genap, ya 4 kurang 2-nya jadi ngikut genap juga gitu. Bisa nggak dipahami? Bisa. Nah, jadi bukan kuadrat sempurna si genap ini. Ya kayak inilah 2023 emangnya kuadrat sempurna kan bukan? Kan. Nah, tapi kan 2023 bisa diubah menjadi 2023 dikali 1.
Artinya perkalian dua buah bilangan ganjil. Kalau dia bisa diubah menjadi perkalian dua buah bilangan ganjil, maka dia pasti bisa diubah menjadi selisih dari dua buah bilangan kuadrat sempurna gitu. Ya. Nah, sementara 2022 pasti ada unsur genapnya di faktornya. Tetapi kalau kita ambil 2 aja, 2 kali 1011, 1011-nya udah ganjil. Jadi nggak bisa gitu. Yang abang ada tulis 2 kali 10 kali 12 itu apa? Untuk ngapain 506 kali 4? Yang mana? Kan ada yang di ujung di bawah abang coret tuh 4506 tuh di bawahnya 2 kali 10 kali 12. Oh, ini 2 kali 1012. Oh, 2 kali 1012 kan 2024. Maksud abangnya ini. Ini kan bisa diubah jadi 1012 kali 2. iya. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang ini bilangannya 2022. Oke. Ngerti ya? Ngerti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Bentar. Walah. Kok tiap les dengan Aziza ini terus ya? Hujan. Kadang lah Sam, yang hari Minggu juga sering juga itu hujan. Hujan. iya paginya ya. Iya itu. Makanya. Heran juga. Ini nggak apa-apa ya, opsinya nggak kepotong semua ya, Aziza. Option. Ya ini kan ada opsi ABCD-nya. Ini kan cuma sampai C. Oh iya apa? Nah, kalau yang ini gimana? Di sini kita punya X Itu tambah tuh 1. ada mirip kayak soal OSK kemarin kan bang? Kalau abang sih nggak. Enggak beda ya? Maksudnya abang ketika lihat soal ini nggak kebayang soal OSK tahun lalu sih. Yang mana itu? Ada, dia disuruh kayaknya beda lah bang. Terus 2022. Oke, intinya intinya begini. Kita punya X tambah 1 dikali X kuadrat ditambah 1 dikali X pangkat 4 ditambah 1 Hmm? dikali X pangkat 8 ditambah 1 dikali X pangkat 16 ditambah 1. Ini sama dengan 27 dikali X pangkat 32 dikurang 1. Benar nggak? Iya. Nah, ini sebenarnya tricky sih. Maksudnya nggak terlalu berat. Jadi kedua ruas, baik itu ruas kiri maupun ruas kanan, kita kalikan dengan X kurang 1. Ruas kiri kita Kenapa itu? kalikan. Nah, kenapa begitu nanti terjawab. Nah, coba kalau kita kalikan X kurang 1 dikali X tambah 1 jadinya apa sih? Kalau kita kalikan Kalikan X kurang 1 dengan X tambah 1. itu jadinya x kuadrat kurang 1. Iya, X kuadrat kurang 1 kemudian kita kalikan dengan X kuadrat X tambah kuadrat tambah 1. 1, X pangkat 4 tambah 1, X pangkat 8 tambah 1, sampai nanti X pangkat 16 ditambah 1. Nah, sekarang mau tanya, yang ini jadi apa kalau dikalikan? Dikalikan x pangkat 4 tambah 1. Kurang 1, nak. Kurang 1, kurang 1. Nah, kemudian kita kalikan dengan X pangkat 4 ditambah 1. Apa Jadinya jadi? X x pangkat pangkat 8, 8 kurang 1. ya. Dan ini kita kalikan lagi dengan, jadinya X pangkat 16 dikurang 1 kan, Aziza? Iya, Terakhir kita kalikan dengan X pangkat 16 ditambah 1, diperoleh X pangkat 32 kurang dikurang 1. 1. 1. Nah, kemudian ini katanya sama dengan 27 kali X pangkat 32 dikurang 1 dikali X dikurang 1. Ini ada opsinya X sama dengan 1 nggak ya? Nggak ya? Enggak. Coba cek dulu.
Sama dengan 1/1/27 yang ada. Oh, nggak ada ya? Ya benar. Hah? Ya tidak ada kan? X sama dengan 1 nggak ada kan di solusi. Enggak. Nah, karena tidak ada, berarti baik 1 atau min 1 nggak ada ya, berarti ini kita bisa bagi. Kita bagi kedua ruas dengan X pangkat 32 dikurang 1. Nah, karena kalau dia 1 atau min 1 kan nggak boleh dibagi. Kalau X dia pangkat. apa? Kalau dia 1 atau min 1, ini kan nggak boleh dibagi dengan X pangkat 32 dikurang 1. Enggak. Karena nanti kan penyebutnya jadi 0. Ngerti ya, Aziza? Ngerti, Bang? Nah, kalau kita bagi jadinya apa? Tinggal yang sebelah kiri tinggal 1 Iya. sama dengan 27 kali X dikurang 1. 1 sama dengan 27X dikurang 27. Berarti 28 sama dengan 27X. Atau dengan kata lain, karena yang ditanya adalah nilai dari X, maka nilai X sama dengan 28/27. Kalau dilihat di option adalah option B. Oke. Gimana, Aziza? Enggak ada jawabannya berarti ya, Bang? Itu udah Bang lingkarin. Oh, Nih. iya. Yang satu kata Bang tadi itu Ya, kalau dia enggak. 1 kan bisa juga jadi sama dengan 1 ini jawabannya. Kalau X-nya 1 kan 1 pangkat 32 berapa? Satu. Nah, 1 kurang 1. 0. Nah, ini kan jadi 0 juga. Oh. Tapi karena tidak ada di option, baik itu 1 atau min 1, ya udah. Kita bagi aja gitu. Dengan asumsi X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan negatif 1. Wah, ini. Oke, ngerti? Penting. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Lombanya tanggal berapa sih ya? Tanggal 19, Bang. Kalau pelatihan itu yang Aziza tanya tadi mulai tanggal 19. Yang sesudah Abang nih. Ya, jadi emang pelatihan kan sampai dari Man 1 ada juga yang pergi tuh. Bu siapa? Bu Lydia Ah, sama Bu Mimi kayaknya. pergi pelatihannya, Bang. Iya, sama dengan apa? Kok Bu Lydia, Bang? Kenapa emang? Ini direkam pula, Bang. Ya udah nanti lah kita bicara ya. Eh. Oh, Ya udah nanti lah disimpan lah. enggak. Oke, fokus ke ini ya, Aziza nomor 5 ya. Bilangan prima. Nah, manakah yang merupakan bilangan prima? Bilangan prima apa? Bilangan Yang yang cuma punya dua buah faktor positif, yaitu Mhm. 1 dan bilangan itu sendiri, ya enggak? Ya, Nah, kalau yang E itu jelas bukan. Kenapa? Karena ini 3.000. bisa diubah menjadi 3.000 ditambah 979 dikali 3.000 dikurang 979, ya enggak? Kita nggak bisa nyari kayak faktor masing-masing, tapi banyak kali ya gitu, Bang. Ya itu makanya. Kalau cari syarat bilangan syarat habis dibagi ini gitu, nggak bisa juga, Bang. Bisa, tetapi ngapain seribet itu mikirnya? Oh, Kita kan cuma nyari mana yang merupakan bilangan prima. Ini perkalian dua buah bilangan yang lebih dari 1 kan nilainya. Ini. lebih dari satu. Ya coba lihat ini. Iya, ya, Nah, berarti ini kan bukan prima. bukan. Ya nggak? Ya, Ini 2021 dikuadratkan itu ganjil nggak? maksudnya, Bang? 2021 dikuadratkan itu bilangan ganjil atau tidak? Iya, 2023 dikuadratkan iya, ganjil juga. Ganjil tambah ganjil genap. genap, dan dia itu lebih dari 2. Kalau bilangan genap yang lebih dari 2 pasti bukan bilangan prima. Hmm, Ngerti? ngerti.
Nah, 777 Oh, dikuadratkan. Bang, bentar. Jadi kalau misalnya ganjil ganjil dikuadratkan atau pangkat berapapun itu tetap ganjil gitu, Bang. Iya, karena perkalian antara bilangan ganjil ya hasilnya ganjil. Walaupun dia pangkatnya genap gitu nanti, Bang. Ya nggak ada masalah. 3 kuadrat berapa emang? 9. Hmm. Jadi kalau genap pangkat berapapun juga genap gitu. Iya. Iya. Oke, lanjut ya. Hmm. 777 dikuadratkan. Ini bilangan kelipatan 3 nggak? Kelipatan 3. Iya. Iya. 888 8. Ya. kelipatan 3. Kalau dijumlahkan ya pasti juga kelipatan 3 kan? Hmm. Kelipatan 3 yang lebih dari 3. Ya udah pasti bukan bilang prima. Kelipatan 3 Ngerti? lebih dari 3. Oh, iyalah. Nah. Oke. Kalau yang ini. Kalau yang ini angka satuannya kita lihat. Kenapa gitu, Bang? Angka satuan dari 1001 dikuadratkan berapa? 1. 1 ditambah. Angka satuan dari 1002 dikuadratkan berapa? 4. 1 tambah 4 berapa? 5. 5. Dan dia lebih dari 5 kan? Penjumlahan keduanya ini. Ya Penjumlahan nggak? setelah dikuadratkan. Iya. Iya. Artinya ini kelipatan 5 tapi lebih dari 5 kan? Kelipatan 5 lebih dari 5. Iya. Iya. Nah udah Nah. berarti bukan bilangan prima. Abang tujuan nengok angka satuan tuh untuk apa tadi, Bang? Ya untuk ini. Bilangan kelipatan 5 ciri-cirinya apa? Kelipatan 5 ciri-cirinya. Ya. Hmm, Angka satuannya satuannya kan 5 iya. atau 0. Ya udah, kalau angka satuan ini 5 ya pasti kelipatan 5 dan nilainya lebih besar dari 5. Oh. Iya kan? Yang di bawah tadi itu bisa juga kayak kita ngeliat angka satuannya juga dulu, Bang. Enggak. Bisa, tapi ya nggak pas. Jadi ya suka-suka kita. Enggak, mana tahu Kalau lebih mudah pula pakai ngeliat angka satuan aja gitu. iya, tapi nggak bisa, udah mencoba. Hmm. Dan nggak usah dicoba juga sih sebenarnya. Oke, berarti jawabannya pasti A, nggak usah dicari berapa ini. Karena kita sudah bisa buktikan bahwa option B, C, D, dan E salah. Hmm. Kalau membuktikan A berarti Nggak usah dibuktikan. Karena ini kan pilihan ganda deh. ya. Kalau dia pilihan ganda, kita udah buktikan B, C, D, E salah, ya udah ngapain dicari A gitu, buang-buang waktu. Hmm. Enggak, cuma pengen belajar aja taunya gitu gimana nanti, Bang. Ya tinggal dibagi, bagi 1, bagi 3, nggak bisa sampai bagi sekian juta itu. Makanya karena kita mustahil membuktikan dia prima, buktikan bahwa yang lain bukan prima, itu yang lebih. Jadi gini, kita kan mau cari ini prima atau tidak, ya buktikan yang lain itu bukan prima gitu. Ya, Mana yang gampang kerjaannya itu yang dibikin. Nah, jadi apa? Cari yang ini dulu, bukan prima gitu. ya. Bisa dipahami? Bisa. Di sini udah mulai agak lebat hujannya. Nah, ini baru angin-angin sini, Bang. Wah, di sini udah mulai. Bentar lagi hilang suara bang. Oke, kita lanjut ya, Aziza. Ya. Nomor 6. Nomor 6 kita punya nilai dari B1 sama dengan 1. Nomor 6. Ya. BN tambah 1 pangkat 43 Ya. sama dengan 2021 pangkat kali BN Pangkat. pangkat Ya. 43. Ya. Kita mulai dulu dari N sama dengan 1. Karena ini kan berlakunya untuk N lebih dari sama dengan 1, Aziza. Ya. Jadi kita mulai kalau N-nya sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1 apa akibatnya? B2 pangkat 43 Hmm. sama dengan
2021 kali B2 pangkat 3. 2021 kali B1 pangkat 43. Ya. Karena B1 adalah 1, jadi kayak gini. Berarti B2 pangkat 43 sama dengan 2021. Atau kita bisa simpulkan bahwa B2 sama dengan akar pangkat 43 dari 2021. Sampai di sini aja paham? Paham. Nah, kita lanjut N sama dengan 2. Lihat di pojok kiri. Pojok Apa, kiri Bang? bawah. Lihat di pojok kiri bawah. Ini. Nah, Nah, kalau N-nya sama dengan 2, berarti kita punya B3 pangkat 43. Itu sama dengan 2021 kali B2 pangkat 43. Berarti ini B3 pangkat 43 sama dengan 2021 dikali, nah B2-nya apa tadi? Ini kan? betulnya itu. Kalau dipangkatkan 43, jadinya apa? Kalau dipangkatkan 43, Ya, yang 2021, Bang. ya benar. Jadi 2021. Artinya B3 pangkat 43 sama dengan 2021 kuadrat. Atau kita punya B3 sama dengan apa? Akar B3 pangkat 40, angka 40. Angka pangkat 2021 kuadrat. Oke, ngerti? Ngerti? Kita coba lagi uji N sama dengan 3. Berarti kita punya B4 pangkat 43 sama dengan 2021. B3-nya ini. Ya. Maka B4 pangkat 43 sama dengan 2021 pangkat 3. Atau B4 sama dengan akar pangkat 43 dari 2021 pangkat 3. Oke, Aziza. Aziza udah dapat polanya belum? Udah. Yang kali-kali gimana ya? Tanpa pangkat. Kalau B4 berarti kan dalam itunya tuh pangkatnya 3 gitu. Berarti kalau misalnya B5, 2021 pangkat 4. Iya, benar. Ngerti ya polanya ya? Ngerti? Yang ditanyakan B2022 kan, Aziza? Ya, berarti kan di dalamnya 2023 pangkatnya. Iya, berarti B2022 sama dengan benar nggak? Oh, Benar nggak? iya, Ya kan? iya. Sama dengan 2021. Berarti 2021 pangkat 47. Nah, tinggal dibagi aja. Berapa ini? Iya. 2021 bagi pangkat 47. 47 ya, berapa? Iya. Nah, jadi jawabannya 2021 pangkat 7. 47. Hmm. Soal kayak gini nih yang kayak ngarahkan itu masih susah gitu. Beri sendiri. Kenapa, Aziza? Soal yang kayak gini misalnya B kan kadang misalnya A1, A2 mirip-mirip kayak gini. Oh iya, ya. Ya, kita sesuaikan aja. Jadi, memang harus banyak-banyak ngerjakan soal lagi. Iya. Lanjut lagi, Bang. Halo, Bang. Hmm. Aziza, Ya. di tempat abang makin parah hujannya. Oh, iyalah. Lebat kali, Bang. Parah kali. Oh, iyalah, Bang. Jadi, nggak apa-apa ya, sampai di sini dulu ya. Ya. Nyambung Nanti, sekali lagi, Bang Kosminya. gimana? Nyambung sekali lagi.
besok. Nanti abang kabarin lagi ya kalau ini. Abang Ya. usahakan mudah-mudahan sempat. Entah Ya, besok. Bang. Tapi Jinja mau bahas yang pelatihan mandua tuh, Bang. Sekarang maksudnya Ya di nanti di WA aja. Suaranya kurang kedengaran. ya 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 ya. Ya, makasih, Bang. Oke, maaf ya. Ya, Bang. Ya, Ya. kasih ya Zija ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.